Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Penerapan Teknik Akuntansi terhadap Pengelolaan Anggaran Keluarga Usia Muda. Alasan saya mengambil judul ini yaitu karena sebagian besar dari pasangan muda belum mengetahui dan memahami cara mengelola keuangan dalam rumah tangganya dengan baik, sehingga pendapatan yang didapatkan belum cukup atau merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan serta tidak adanya tabungan dan investasi jangka panjang. Berikut adalah latar belakang. Keluarga adalah unit terkecil dalam struktur masyarakat. Pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan, pengaturan, dan pemantauan dana atau sumber data keuangan suatu individu, keluarga, dan lain-lain. Keuangan masyarakat Indonesia cenderung konsumtif sehingga muncul masalah-masalah keuangan yang diakibatkan minimnya aktivitas menabung, investasi, dan merencanakan anggaran untuk masa depan. Saat ini, pengelolaan keuangan menjadi perhatian penting terutama bagi keluarga usia muda yang baru mulai kehidupan mandiri. Tantangan keuangan yang dihadapi keluarga usia muda meliputi pengelolaan pendapatan yang terbatas, kebutuhan yang meningkat, dan perencanaan untuk masa depan. Banyak keluarga usia muda yang acuh menggunakan akuntansi dalam mengelola keuangan. Mereka berpikir bahwa akuntansi hanya dapat digunakan oleh perusahaan. Mereka juga tidak menyadari bahwa akuntansi ini penting bagi mereka agar keuangannya berjalan dengan baik. Berikut adalah rumusan masalah. Tujuan masalah. Selanjutnya, kajian terdahulu. Pertama, nama penulis Tuti Siswanti tahun 2022 dengan judul penelitian Pengaruh Literasi Keuangan dan Pola Konsumsi Terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga Masa Pandemi COVID-19, Warga Perumahan Bekasi, Permai, Bekasi, Jawa Barat. Persamaannya menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data berupa kuesioner. Perbedaannya, variabel X-nya literasi keuangan dan X2-nya pola konsumsi, sedangkan proposal saya, X-nya penerapan teknik akuntansi. Kedua, nama penulis Ranti Nurdiansari dan Anis Sriwahyuni tahun 2020 dengan judul penelitian Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Persamaannya, sama-sama pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara. Perbedaannya menggunakan metode kualitatif, sedangkan saya menggunakan metode kuantitatif. 3. Nama penulis Bunga Rahayu tahun 2023 dengan judul penelitian Peran Akuntansi dalam Rumah Tangga dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga secara Islami. Persamaannya yang diteliti informan atau ibu rumah tangga yang melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan. Perbedaannya menggunakan metode kualitatif dengan populasi ibu rumah tangga. Sedangkan punya saya menggunakan metode kuantitatif dengan populasi keluarga usia muda. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, teknik akuntansi. Akuntansi adalah suatu pencatatan penghitungan penggolongan atas transaksi dengan cara teratur dan sistematis berdasarkan standar yang telah berlaku. Tujuan utama akuntansi yaitu menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada pengguna laporan keuangan. Dengan teknik akuntansi ini, keluarga usia muda bisa mengelola keuangannya dengan baik. Kedua, perencanaan keuangan yang pribadi. Perencanaan keuangan yang baik dimulai dari memprioritaskan terlebih dahulu pengeluaran yang paling penting seperti makanan, rumah, dan transportasi. Membuat daftar pengeluaran untuk memastikan uang yang kita miliki digunakan secara efektif. Lalu, mensisakan penghasilan untuk tabungan dan dana darurat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Menghindari hutang untuk kebutuhan gaya hidup. Jika memang harus berhutang, maka prioritaskan untuk hal yang mendesak seperti uang pendidikan anak, uang modal usaha. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, meskipun penghasilan terbatas, namun kebutuhan pengeluarannya cukup tinggi, kita masih bisa memenuhi kebutuhan tanpa beban finansial yang berat. Ketiga, manajemen keuangan keluarga. Prinsip pengelolaan keuangan keluarga yang penting meliputi perencanaan keuangan, prioritaskan keuangan keluarga, pengendalian pengeluaran, mengontrol pengeluaran keluarga, hindari hutang yang berlebihan, membangun cadangan keuangan,
membuka dan jujur tentang situasi keuangan keluarga, serta berkomunikasi secara terbuka dengan anggota keluarga lainnya tentang tujuan keuangan dan rencana pengelolaan keuangan. Terakhir, investasi yang bijak. 4. Pengambilan keputusan. Teori ini menjelaskan kepada keluarga usia muda bagaimana proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan seperti pengeluaran, investasi, dan tabungan. Siklus hidup. Ada 3 tahapan dalam teori ini, yaitu pada fase awal. Pendapatan biasanya masih rendah karena keluarga yang baru saja memulai karir. Keluarga muda seringkali menghadapi pengeluaran yang tinggi untuk kebutuhan seperti perumahan, pendidikan, atau memulai sebuah keluarga. Selanjutnya, fase pertengahan. Pada fase ini, pendapatan keluarga secara umum mulai meningkat karena karir lebih stabil dan tanggung jawab keuangan lebih terorganisasi. Dan terakhir, pada fase akhir atau masa tua. Pada fase ini, keluarga menggunakan tabungan atau investasi yang dikumpulkan selama masa produktifnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 7. Perilaku keuangan. Perilaku keuangan merupakan disiplin ilmu tentang pengaruh psikologi perilaku praktisi keuangan serta dampak terhadap pasar. 8. Anggaran. Ada 3 teknik dalam menyusun anggaran, yaitu zero-based budgeting, yaitu teknik penganggaran di mana setiap item pengeluaran harus dijustifikasi dari awal setiap periode. Pada keluarga muda, teknik ini dapat diterapkan dengan memulai perencanaan keuangan dari awal setiap bulan dan mengidentifikasi prioritas pengeluaran terpenting berdasarkan kebutuhan insentif. Kedua, incremental budgeting, yaitu metode penganggaran di mana pengeluaran tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar dan kemudian ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Keluarga muda dapat menggunakan pendekatan ini dengan meningkatkan anggaran untuk kebutuhan yang diperkirakan meningkat seperti belanjaan bulanan atau pendidikan. Terakhir, penganggaran berbasis aktivitas, yaitu metode yang berfokus pada aktivitas yang menghasilkan biaya, bukan hanya overhead. Dalam metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan kuantitatif dengan metode uji validitas, uji regresi linier sederhana, analisis korelasi, dan uji T. Pada proposal ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel X dan Y. Variabel X-nya yaitu penerapan teknik akuntansi dan variabel Y-nya pengelolaan anggaran keluarga usia muda. Populasi. Populasinya yaitu keluarga usia muda dengan sampel pasangan suami istri berusia maksimal 25 tahun, memiliki penghasilan, tinggal di wilayah Kabupaten Pamekasan, melakukan pengelolaan keuangan mandiri baik menggunakan teknik akuntansi formal maupun yang sederhana. Data yang digunakan yaitu data primer. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode wawancara, penyebaran kuesioner, dan dokumentasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.